Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Amel dalam podcast Kotak Surat. Di mana ini tempat sebagai wadah aspirasi sahabat-sahabat DKS semuanya. Dan di episode kali ini tentu saja kedatangan narasumber atau tamu istimewa. Mungkin untuk sahabat-sahabat DKS semua pasti sudah familiar ya. Atau mungkin untuk masyarakat Soloraya mungkin sudah familiar dengan beliau ini. Yaitu ada Kiai Ahmad Musta'in Nasoha LCMAMH Al-Hafiz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari gelarnya itu ada LC berarti lulusan dari luar negeri ya Kiai. Kalau boleh tahu dari universitas mana ya Kiai? Saya dulu belajar di Fakultas Syariah di Universitas Imam Syafi'i di Hadramaut Yaman. Masya Allah, diaman teman-teman semuanya. Untuk episode kali ini, Kiai, ini ada aspirasi atau pertanyaan dari salah satu sahabat DKS Iya. yang drop pertanyaan dalam komentar kita, itu mengenai ahli Quran dan juga ahli fikih, Kiai. Kalau boleh tahu, uh, ini kan dalam kacamata masyarakat awam ya, Kiai ya. Mungkin kan ada yang belum tahu apa itu ahli fikih dan juga apa itu ahli Al-Quran. Dan juga ini ada sahabat yang bertanya, mengapa ahli fikih itu lebih didahulukan daripada ahli Al-Quran? Mungkin Kiai bisa memberi penjelasan. Eh, Belajar Al-Quran dan belajar fikih itu sama-sama hukumnya wajib atau fardu. Cuman ada batasan, ada kalanya fardu ain, ada kalanya kemudian fardu kifayah. Kita diwajibkan untuk belajar fikih pada tingkatan fardu ain itu apa? Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yaitu hatta yatarattab ila martabati syihatil ibadah. Setiap orang wajib sebelum dia itu mencapai baligh untuk sudah memahami fikih pada tingkatan sampai dia sah melakukan suatu ibadah. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan orang tua terasima wa alaihil fur. Kalau orang tua belum mendidik anaknya sampai balik pada ilmu itu, maka dosa dan harus segera mengajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian ilmu fikih yang kedua itu adalah hukumnya fardu kifayah. Mempelajari ilmu fikih sampai pada khilafiyah, sampai pada kemudian kedetailan dalil itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dan itu misalnya belajar kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab 24 jilid, belajar kitab Al-Ashbah wan Nadhair, belajar kitab Tuhfatul Muhtaj dan seterusnya itu hukumnya fardu kifayah. Yang penting masyarakat belajar fikih secara yaitu pada tingkatan sah melakukan ibadah. Kemudian yang dimaksud dengan ahli Quran di sini adalah ada khilaf. Kalau Imam As-Subki yang mana beliau mengikuti pendapat Imam Ibnu Rif'ah bahwa yang dimaksud dengan ahli Quran siapa Al-Qurra itu adalah yaitu orang yang dianggap sebagai al-asah fi qiraah, yaitu orang yang paling mujawad di dalam membaca Al-Quran. Walaupun suaranya nggak bagus, tapi kalau paling tajwid, maka dia adalah dianggap sebagai ahli Quran. Cuman ada perbedaan pendapat, ya ada pendapat yang lain di dalam kitab Al-Kabir, yang dimaksud dengan orang yang ahli Quran itu adalah yaitu man yahfadul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kenapa dalam khususnya masalah ibadah, kok orang yang ahli fikih itu lebih diutamakan daripada ahli Quran? Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dijelaskan bahwasanya lauj tama'a fil imamah al-afqah wal aqra wal awra. Andai kan ada 3 orang nih, yang satu ahli fikih, yang satu ahli Quran, yang satu orang yang muru'ah, orang yang paling hati-hati di dalam syariat. Tapi dia bukan ahli Quran dan bukan ahli fikih. Maka indal asoh taqdimul afqah alaihima. Maka hendaknya mendahulukan yang lebih ahli fikih di antara di antara 3 tadi. Kenapa? Lihtiyaji lis-sholati ila mazidil fikhi. Karena sholat ini adalah urusan fikih, maka tentunya harus mendahulukan ahli fikih daripada bahkan ahli Quran atau ahli orang yang muru'ah itu sendiri. Dalil yang lain disebutkan oleh Imam Asy-Syarqawi di dalam kitabnya yaitu Hasyiah Asy-Syarqawi bahwasanya li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin lis-shalah. Kanjeng Nabi itu ketika memilih imam salat mendahulukan Sayyidina Abu Bakar daripada yang lain. Ahfad minhu. Walaupun
sahabat-sahabat yang lain itu lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih alim dalam urusan Qur'an. Tapi ternyata Kanjeng Nabi lebih memilih Sayyidina Abu Bakar yang dianggap sebagai aktsaru likasrotil waqa'i fiha. Orang yang lebih memahami daripada kontekstualitas fikih dan seterusnya, dan itu lebih dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya karena sholat ini bagiannya ibadah fikih, ya maka mestinya didahulukan ahli fikih daripada ahli Quran. Walaupun bahkan di dalam kitab Hadiyatun Nasih ya, karya Imam Syihabuddin Romli dikatakan bahwasanya walaupun wa illam yahfad siwal Fatihah. Walaupun misalnya orang ini dia itu ahli fikih alim allamah, menguasai berbagai khilafiyah fikih. Dia hafalnya cuma Al-Fatihah tok misalnya. Al-Fatihah saja. Yang satu hafal Quran 30 juz, tapi fikihnya tidak begitu mendalam. Maka menurut kitab Hadiyatun Nasih karya Imam Romli tetap didahulukan daripada ahli fikih dalam urusan ibadah. Kira-kira begitu. Wah, Masya Allah. Berarti ini sebenarnya ada kesalahpahaman di masyarakat kebanyakan ya, Kiai ya. Karena kebanyakan kalau misalnya ini seperti di desa saya ya, Kiai. Itu malah kalau misalnya jadi imam itu yang baca Al-Qur'annya bagus, yang hafalannya sudah banyak gitu dibandingkan yang eh, fasih dalam fikih gitu. Karena kan kalau misalnya seperti kita tahu kalau misalnya fikih mungkin kan hanya yang tentang fikih yang wudhu, tentang sholat seperti itu. Ya, saya pertama menghadirkan husnudzon dulu. Mungkin imam yang bacaan Qur'annya bagus tadi atau para hufat tadi juga dia juga mempelajari ilmu fikih. Mungkin saja. Jadi ini adalah pendapat asoh. Pendapat asoh itu di dalam ilmu fikih, di dalam kitab Minhajut Talibin wa Amdatil Muftin itu berarti ada muqabil qaul asoh. Muqabil qaul asoh itu berarti ada pendapat kedua daripada khilafiyah pertama yang juga sebenarnya boleh diamalkan. Artinya misalnya ya, kalau ada ahli Quran, ada ahli fikih, mendahulukan ahli Quran juga tidak apa-apa. Cuma yang lebih awal tetap mendahulukan ahli fikih. Syukur-syukur dia juga ahli fikih, juga ahli Quran. Karena memang ini penting sekali. Misalnya ketika ada orang membaca ihdinas syiratal mustaqim, dia nggak bisa membaca qim. Tapi dia membaca qim. Bagaimana? Ini kalau dihadirkan kepada ahli Quran pasti mengatakan tidak sah, pasti itu. Tapi ternyata di dalam kitab yaitu Syarah Mahalli atau kitab Kanzur Rohibin, ternyata dalam posisi benar-benar tidak bisa membaca, diperbolehkan dengan membaca Syiratal Mustaqim karena memang lajahnya kalau memang logatnya memang seperti itu. Nah, contoh yang lain, misalnya ketika ada orang membaca Al-Quran, dia itu tidak ahli fikih, tidak pernah ngaji Fathul Mu'in misalnya. Kemudian dia itu menyepelekan, lah cuman panjangnya kurang sedikit nggak apa-apa. Baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harusnya iyyaka. Bahkan di dalam qiraah sab'ah, di dalam kitab Faidul Barokah fi Sab'il Qiraah, harus tetap pakai tasydid. Nggak ada pendapat yang mengatakan tanpa tasydid. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya, dalam ilmu fikih, bahkan dijelaskan di dalam kitab Yanatul Talibin hasyiahnya, bahwa kalau tidak pakai tasydid, maknanya itu dha'us syams. Artinya apa? Kalau jenengan membacanya iyaka tanpa tasydid, maka artinya hanya kepada wahai sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Sangat fatal, bahkan bisa menuju kepada kekafiran kalau tidak ahli fikih seperti itu. Makanya ahli Quran ya sangat baik, tapi tentunya kalau misalnya imamnya ahli Quran ya minimal menguasai fikih pada tingkatan yang paling dasar. Nah, Kiai ini kan salah satu pimpinan Dewan Masaih ya di pesantren DKS. Nah, kalau menurut Kiai, apakah penting bagi seorang santri itu mempelajari fikih? Wajib kalau kita melihat misalnya di dalam kitab Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abbadi, ada yang baca Al-Abbadi juga, bahwa mempelajari fikih itu wajib sampai pada tingkatan yaitu hatta yatarotab ila maratabati sihhatil ibadah. Jadi wajib bagi orang yang umurnya sebelum balik, pokoknya kalau orang punya anak umurnya 9 tahun, maka orang tua wajib memastikan anaknya sudah paham fikih pada tingkatan yaitu sah dalam melakukan ibadah. Nah, dalam satu ini ada khilaf, ada yang mengatakan masa Fatil Qasri, jarak kosor 81,6 km, ada yang mengatakan dalam satu kota, satu balad. Harus ada dalam satu wilayah itu orang yang menguasai ilmu fikih sampai pada
kemampuan yang sangat mendalam sampai pada usul fikih, sampai pada ilmu apa namanya mustalah qawaidul fikih, sampai pada khilafiyah fikih. Karena kalau tidak memahami itu nanti eh, apa namanya terkena hukum dosa semuanya. Bahkan di dalam syariat misalnya kalau dalam satu kota tidak ada yang menguasai ilmu fikih sama sekali, pemerintah wajib menganggarkan dari anggaran Baitul Mal atau kalau kita APBD untuk mendidik salah satu warga situ belajar ilmu fikih pada satu ulama dan nanti setelah pulang kemudian dia mengajarkan kepada seluruh warga di sana sampai segitunya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari mungkin salah satu wali santri, calon wali santri yang akan masuk di pesantren DKS itu bertanya, kalau di pesantren DKS itu apakah hanya mempelajari tahfidz saja atau mungkin mempelajari kitab-kitab seperti itu, Kiai? Di pondok pesantren Darul Quran Surakarta ini kan Ya. ada yang namanya tarbiyah atau kalau di tempat yang lain mungkin seperti madrasahnya gitu. Tarbiyah itu kenapa kok kita memberikan nama tarbiyah ini bukan sesuatu yang sederhana. Ada dua terminologi, yang pertama tarbiyah, yang kedua adalah ta'lim. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan ta'lim sama tarbiyah? Kalau ta'lim itu seorang guru mengajar. Selesai mengajar, paham nggak paham terserah. Kamu besok mengamalkan tidak terserah. Tapi kalau di Darul Quran Surakarta, karena kita adalah lembaga pendidikan, kita berkomitmen untuk mengawal seorang murid itu walaupun sudah selesai belajar, sampai kapanpun akan kita kawal. Makanya di sini ada lembaga yang namanya forum alumni atau semisal alumni begitu, yang mana setiap bulan tertentu ada semaan Al-Quran, atau kita pantau bagaimana ngajinya, dan kita pantau bagaimana ibadahnya. Baru saja kemarin juga ada pertemuan di yaitu Masjid Raya Al-Kahfi, yaitu pertemuan para alumni, dan di sana kita simak, kemudian kita cek bagaimana ibadah dan ngajinya. Nah, di Darul Quran ini juga dipelajari ilmu-ilmu fikih. Misalnya mulai dari kitab yaitu Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Tentu gurunya menggunakan syarahnya seperti kitab Kasyifatus Saja atau kitab Nailur Roja karya Imam Asy-Syatiri dan seterusnya. Kemudian kalau pada tingkatan yang lebih tinggi ada kitab Takrib seperti itu. Nah, kitab Takrib ini karya Imam Ahmad ibn Husain Al-Asfihani di dalam pembacaan yang lain juga dikaji di sini. Dan mengkaji kitab itu saya kira sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban orang tua mendidik anaknya dalam ilmu fikih. Artinya kalau jenengan memondokkan anaknya ke Darul Quran, sudah cukup dalam urusan fikih untuk mempelajari itu. Bahkan untuk para ustadznya di hari Kamis itu istiqomah dengan para masyayikh di sini untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin. Laulal Quran fal ihya kama fi makum. Dikatakan di dalam satu makalah, andai kan tidak ada Al-Quran, maka ihya ini menepati tempatnya Al-Quran. Karena di dalam ihya ini, Imam Ghazali sebagai salah satu mujtahid madhab Syafi'i, beliau itu mengkaji ilmu, menjabarkan ilmu fikih sangat mendalam. Artinya guru-guru di sini pun walaupun sudah ahli, mereka tetap setiap hari Kamis meng-up-to-date daripada keilmuannya, sehingga guru yang mengajar putra-putri panjenengan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sanad dan keilmuannya yang bersambung kepada para ulama madhab, para masyayikh dan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Nah, begitu Bunda, Yanda, semuanya sudah terjawab nggih pertanyaannya. Jadi tidak perlu khawatir lagi jika ingin memondokkan putra-putrinya ke pesantren Darul Quran Surakarta. Karena apa? Di pesantren Darul Quran Surakarta tidak hanya mempelajari tentang tahfidz atau menghafal Al-Quran saja, tetapi ada mempelajari kitab fikih seperti yang Kiai sudah jelaskan, ada tarbiyah dan juga sanadnya jelas nih. Masya Allah, terima kasih Kiai atas waktunya. Dan juga untuk sahabat DKS semuanya yang mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang pengen dibahas oleh Kiai pesantren kita, mungkin atau dibahas oleh Ustadz Ustazah, boleh banget disampaikan dengan caranya bagaimana, tulis di kolom komentar. Nanti Kak Amel akan selalu cek atau pantau terus. Mungkin akan kita bahas di next episode podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.